Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini politikus warung kopi itu membahas masih seputar Anies Baswedan. Apa yang dibahas oleh seorang para politikus, yaitu apakah Anies itu seorang bodoh atau sangat pinter. Nah, ternyata hasil diskusi tersebut mengatakan Anies itu sangat pinter. Dalam hal apa? Dalam hal membodoh-bodohi orang. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa saja korban pembodohan Anies Baswedan? Oke, kita coba analisa satu persatu. Pertama, ada 58% warga Jakarta yang memilih Anies, yang menjadi korban pembodohan. Kenapa kita katakan korban pembodohan? Apa buktinya? Nah, pertama adalah rumah DP 0 rupiah atau 0%. Sama sekali realitanya tidak ada. Pada saat program itu dikumandangkan, orang itu terkesima. Ya, untuk orang-orang yang bisa dibodoh-bodohi terkesima, tapi untuk orang yang cerdas, yang mempunyai daya nalar yang cukup tinggi, itu tidak percaya. Dan memang terbukti tidak terlaksana rumah DP 0 rupiah. Nah, bagaimana pembangunan berikutnya? Ya, bukan fasilitas umum yang dibangun, tapi aneh-aneh. Kita bisa lihat patung bambu, ya kan? Nah, sumur resapan untuk mengatasi banjir. Dan ternyata informasi per hari ini sudah menelan korban, ya, menewaskan orang, ya, gara-gara sumur resapan. Bagaimana Kali Ciliwung yang tidak dibersihkan atau tidak dikeruk dan lain sebagainya. Bahkan taman kota yang tadinya zaman Ahok itu luar biasa, nah, ketika Anies itu kembang-kembangnya juga udah mulai berlaluan. Ya, jadi pertama itu adalah 50% warga Jakarta yang memilih Anies. Ya, dibodoh-bodohi. Yang kedua, kalau kita melihat adalah Bang Sandi dan Pak Prabowo. Kenapa? Ya, para politikus warung kopi mengatakan ikut dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan, yaitu karena pada saat itu Prabowo dan Sandi ada berkeinginan untuk maju Pilpres 2019. Nah, sehingga pada tahun 2017 ya kedua orang ini mendukung, ya, untuk Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, sekarang terbongkar, bau busuk Pilkada DKI Jakarta itu terbongkar. Ternyata yang hutang, ya, kata-kata hutang dan oligarki yang selalu diributin para kadrun, itu Anies sendiri sudah melakukan. Ya, bahkan utang sampai 92 miliar. Ya, jadi untuk kampanye, itu harus berhutang. Dan sampai sekarang timbul polemik bahwa Anies belum membayar kepada Sandi. Nah, itu. Dengan Prabowo, itu ada perjanjian bahwa jika Prabowo maju menjadi presiden, Anies tidak maju pada saat itu. Tapi kenyataannya sekarang tidak seperti itu. Anies juga ikutan maju. Ya, itu pembodohan Anies untuk yang kedua, yaitu Sandi dan Prabowo. Nah, sekarang kita juga dibodoh-bodohi lagi. Siapa yang korban pembodohan Anies? Adalah orang yang membenci Jokowi. Ya, kalau kita perhatikan Rizal Ramli, ya, itu korban pembodohannya Anies sesungguhnya. Ya, mengatakan
mengatakan bahwa infrastruktur tidak penting, hilirisasi tidak penting. Nah itu bukti bahwa Rizal Ramli yang katanya doktor itu juga korban pembodohan Anies. Jadi orang yang menjadi korban pembodohan Anies adalah orang-orang yang membenci Jokowi. Jadi tidak heran ya apa yang dikatakan oleh salah seorang politikus Partai Nasdem bahwa Anies itu adalah antitesa Jokowi. Ya. Jadi apa yang sudah baik dilakukan oleh Jokowi, oleh Anies itu memang sengaja dalam tanda kutip dirusak. Ya kita bisa lihat jalan raya, jalan di Jakarta lah, akibat sumur resapan. Sangat tidak pantas ibu kota negara seperti yang kita lihat, ya yang banyak jalan rusak gara-gara sumur resapan. Dan memang Anies itu terkesan perusak. Nanti kita akan bahas apakah Anies itu pembangun atau perusak. Ya, jadi sudah ada 3 tadi. Pertama adalah warga 58% warga DKI yang memilih Anies, nah itu korban pembodohan. Nah, yang kedua Sandi dan Prabowo. Ya. Nah, yang ketiga para pakar seperti Rizal Ramli, ya kan, Rocky Gerung dan lain sebagainya yang pembenci Jokowi. Nah, itu korban pembodohan oleh Anies. Demi apa? Demi beliau mencapreskan diri. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menjadi korban berikutnya akibat pembodohan seorang Anies? Kalau Cak Ompong amit-amit